Ketika permintaan nafkah batinku ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Malam itu rumah tampak sunyi. Lampu kamar redup. Udara dingin dari pendingin ruangan menambah rasa sepi di dada Maya. Ia baru saja selesai mandi, mengenakan gaun tidur tipis berwarna merah muda, baju khusus yang selama ini ia simpan. Berharap suatu hari bisa dipakai untuk menyenangkan hati suaminya. Di depan cermin, Maya menatap wajahnya sendiri. Ada sedikit rasa ragu. Apakah aku masih pantas? Apakah aku masih menarik di mata Ardi? Bisiknya dalam hati. Namun ia tetap melangkah ke ranjang dengan senyum yang dipaksakan. Ardi baru saja meletakkan ponselnya di meja. Wajahnya lelah, tapi matanya bukan lelah karena bekerja, melainkan seperti sedang menyimpan sesuatu. Maya berbisik lembut sambil memeluk. Mas, aku kangen. Sudah lama kita nggak dekat seperti dulu. Ardi menghela napas, lalu menepis pelukan Maya. Aku capek, Maya. Besok aja. Maya tercekat. Ia menelan ludah, menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi Mas, aku ini istrimu. Aku ingin kita seperti dulu lagi. Ardi bangkit dari duduknya, menatap Maya dengan sorot mata dingin. Kamu ini keras kepala sekali. Aku bilang capek ya capek. Jangan ganggu. Ucapnya sinis. Maya menunduk. Dadanya sesak. Ia mencoba menahan tangis. Tapi keberaniannya masih tersisa. Mas, kenapa sih? Apa aku sudah gak menarik lagi buat kamu? Aku pakai baju ini khusus buat suamiku. Ardi menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Lalu tertawa kecil penuh ejekan. Baju khusus? Hah? Kamu pikir kamu pantas pakai itu? Kamu jelek, Maya. Pantasnya kamu pakai daster saja. Jangan gaya-gayaan. Kata-kata itu menusuk hati Maya lebih tajam daripada pisau. Tubuhnya gemetar. Wajahnya memanas menahan malu. Air matanya akhirnya jatuh deras. Mas, tega banget kamu ngomong gitu. Aku ini istrimu. Aku berusaha. Aku ingin menyenangkanmu. Ardi memalingkan wajahnya, lalu kembali meraih ponsel. Udahlah, jangan bikin ribut. Aku mau tidur. Matikan lampunya. Maya hanya bisa duduk terpaku di ujung ranjang. Hatinya rasa remuk. Ia menatap gaun tidur yang dikenakannya. Baju yang ia beli dengan penuh harapan. Kini terasa seperti kain hinaan. Malam itu, Maya menangis dalam diam, membiarkan bantalnya basah oleh air mata. Ia baru benar-benar sadar ada sesuatu yang salah dalam rumah tangganya. Bukan sekedar kelelahan, tapi ada jarak yang kian melebar. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa dirinya bukan seorang istri, melainkan hanya wanita asing di mata suaminya sendiri. Sudah 6 tahun Maya dan Ardi menikah. Mereka membangun rumah sederhana dengan penuh perjuangan. Suka duka pernah dilalui bersama. Dan rumah itulah harta satu-satunya yang mereka miliki. Di tahun-tahun awal, Ardi adalah sosok suami hangat yang selalu memeluk Maya setiap malam. Mereka sering bercanda di kasur, saling menggoda, dan Maya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun semua itu tinggal kenangan. 3 bulan terakhir, rumah tangga mereka berubah dingin. Ardi semakin jarang menyentuh Maya. Setiap kali Maya mencoba mendekat, selalu ada alasan yang keluar dari bibirnya. Lelah, capek, atau sedang banyak pikiran. Pagi itu, Maya duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan. Nasi goreng kesukaan Ardi sudah terhidang dengan telur mata sapi yang masih hangat. Tapi wajahnya murung. Ia menunggu suaminya turun dari kamar, berharap bisa berbicara dengan hati-hati. Ardi akhirnya keluar dengan kemeja kerja yang sudah rapi. Ia mengambil kopi tanpa menatap Maya. Mas, sarapannya sudah siap. Aku bikin nasi goreng kesukaanmu. Ucapnya pelan mencoba tersenyum. Ardi duduk, menyendok nasi tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar di ruang makan itu. Maya memberanikan diri membuka percakapan. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Ardi menatap sekilas, lalu mengangguk dingin. Apalagi, Mai? Pagi-pagi jangan bikin ribut. Maya menarik napas panjang. Dengan lirih, bahkan hampir berbisik, Maya berucap.
Kenapa sudah 3 bulan ini Mas menjauh dariku? Apa aku ada salah? Aku kan istrimu. Aku butuh kamu, Mas. Ardi membanting sendoknya hingga menimbulkan suara keras. Menatap Maya dengan mata kesal. Ya Allah, Maya. Kamu ini gak ngerti ya? Aku capek kerja. Seharian banting tulang. Pulang ke rumah malah ditanya soal begituan. Apa di pikiranmu hanya ada hubungan badan saja? Gak ada yang lain? Air mata Maya langsung menggenang. Tapi Mas, nafkah batin itu hak aku. Aku kangen sama kamu. Aku rindu pelukanmu. Aku merasa aku sudah gak punya suami lagi. Ucapnya sambil menahan tangis. Ardi berdiri dari kursinya. Suaranya meninggi. Berhenti bicara soal itu. Aku gak ada tenaga. Kamu gak pernah ngerti aku. Yang kamu pikirin cuma dirimu sendiri. Maya terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, tapi yang keluar hanya isak pelan. Aku bukan mikirin diriku, Mas. Aku cuma ingin rumah tangga kita tetap hangat. Aku takut kamu sudah gak cinta aku lagi. Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengambil tas kerjanya lalu melangkah keluar rumah. Bahkan sambil membanting pintu dengan keras. Maya menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, bercampur dengan aroma nasi goreng yang masih mengepul. 3 bulan tanpa sentuhan suami membuatnya merasa hampa. Bukan hanya hubungan itu yang dia pikirkan. Tapi, setahu dia, selama ini sang suami tak pernah bisa lebih dari 1 minggu menahan diri. Tapi, sekarang, sudah 3 bulan, tak pernah menyentuhnya sekalipun. Di lubuk hati, Maya mulai bertanya-tanya. Apakah benar hanya karena capek, atau ada alasan lain yang Ardi sembunyikan? Malam itu, Maya duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Ardi belum juga pulang. Sudah hampir seminggu kebiasaan itu terjadi. Jika dulu Ardi selalu pulang sebelum maghrib, kini ia kerap beralasan lembur. Maya menatap layar ponselnya berkali-kali, menunggu pesan masuk. Tidak ada kabar, perasaannya mulai gelisah. Ada rasa curiga yang menyelinap, tapi hatinya buru-buru menolak. Ardi gak mungkin macam-macam. Dia kan selama ini suami yang baik. Gak pernah kasar, sayang sama aku dan Aulia. Mungkin memang kerjaannya lagi banyak. Pikir Maya, mencoba menenangkan diri. Suara kecil membuat Maya tersentak. Aulia, putri semata wayangnya, keluar dari kamar dengan boneka kelinci di pelukan. Rambutnya acak-acakan. Matanya masih sayu. Bunda belum tidur. Ayah belum pulang ya? Tanyanya dengan suara manja. Maya tersenyum getir, segera mengangkat putri kecilnya ke pangkuan. Iya sayang, ayah masih kerja. Kamu kenapa keluar kamar? Aku kangen ayah. Aulia pengen denger cerita sebelum tidur. Rengek gadis kecilnya. Maya memeluk anaknya erat-erat, menahan air mata. Aulia baru berumur 4 tahun, tapi gadis kecil itu selalu pengertian. Jika ayahnya tak pulang, ia jarang rewel. Hanya bertanya sebentar lalu mencoba mengerti. Nanti kalau ayah pulang, Bunda bilangin ya. Sekarang Aulia tidur dulu. Bunda bisa ceritain dongeng buat Aulia? Iya bun, tapi jangan sedih ya. Aku lihat mata Bunda kayak mau nangis. Kata gadis kecil itu seolah mengerti apa yang terjadi. Maya tertegun. Anak sekecil itu bisa merasakan luka hatinya. Ia mengelus kepala putrinya dengan lembut. Bunda gak apa-apa sayang. Aulia hebat banget. Nanti ayah pasti pulang. Dan kita bisa kumpul bareng lagi. Aulia tersenyum polos. Lalu memeluk bundanya erat-erat sebelum kembali ke kamar. Setelah Aulia tertidur, Maya duduk kembali di ruang tamu. Hatinya masih bertanya-tanya, kenapa Ardi begitu berubah? Dulu ia selalu pulang cepat demi bisa menggendong Aulia, bercerita dan bermain bersama. Tapi kini, seakan rumah bukan lagi tempat yang dirindukan. Saat pintu akhirnya terbuka menjelang tengah malam, Ardi masuk dengan langkah cepat. Maya berdiri, mencoba tersenyum. Mas, baru pulang. Capek ya? Ardi hanya mengangguk singkat, melewati Maya begitu saja, lalu masuk kamar tanpa banyak bicara. Maya terdiam. Perasaan curiga kembali muncul, tapi ia buru-buru menepisnya. Tidak, Ardi bukan tipe suami yang selingkuh. Dia pasti cuma sibuk kerja. Aku harus percaya sama dia, batin Maya sambil menahan air mata. Namun jauh di dasar hatinya,
Ada suara kecil yang terus berbisik. Benarkah hanya karena kerja? Siang itu, Maya duduk di sebuah kafe sederhana bersama sahabat lamanya Rani. Mereka sudah berteman sejak kuliah, dan Rani adalah orang yang selalu bisa membuat Maya merasa lebih ringan saat bercerita. Maya datang dengan wajah pucat, mata yang sembab meski sudah ditutupi bedak tipis. Rani langsung tahu sahabatnya itu sedang menyimpan sesuatu yang berat. Maya, ada apa? Aku lihat kamu makin kurus, matamu sembab. Jangan bilang kamu sakit ya? Maya menunduk, jari-jarinya gelisah memainkan gelas kopi yang ada di hadapannya. Aku nggak sakit, Ran. Aku cuma hancur. Jawabnya lirih. Rani terdiam sejenak, menunggu Maya melanjutkan. Mas Ardi, sudah 3 bulan ini selalu menolak aku. Setiap kali aku mendekat, jawabannya selalu capek, lelah, gak mood. Aku pikir mungkin memang kerjaannya lagi berat, tapi lama-lama aku merasa seperti bukan istrinya lagi. Kata Maya dengan suara bergetar. Air mata Maya menetes pelan. Rani buru-buru menggenggam tangannya. Maya, kamu sudah coba ngomong baik-baik sama dia? Sudah, Ran, berkali-kali. Tapi jawabannya selalu sama. Kadang malah dia marah, bilang aku gak ngerti dia. Padahal aku cuma ingin dia menganggap aku masih istrinya. Malah dia juga pernah bilang, kalau di pikiranku hanya hubungan badan saja. Padahal bukan begitu maksudku. Rani menatap Maya penuh iba. Aku gak enak ngomong ini, tapi jangan-jangan ada orang lain, Mai. Maya terperanjat, buru-buru menggeleng. Gak mungkin, Ran. Ardi itu suami yang baik. 6 tahun ini dia gak pernah kasar, selalu perhatian sama aku dan Aulia. Aku mesti percaya sama dia. Aku harus percaya. Jawab Maya tegas, sambil melihat putrinya yang sedang bermain di playground cafe itu. Namun sedetik kemudian, air matanya mengalir makin deras. Rani memeluknya. Aku tahu kamu sayang sama dia, tapi kamu juga harus siap kalau ternyata ada hal yang disembunyikan. Jangan sampai kamu buta karena terlalu percaya. Maya hanya diam dalam pelukan sahabatnya. Hatinya berkecamuk. Ia ingin menepis dugaan itu. Tapi kata-kata Rani terus terngiang. Saat pulang ke rumah, putri kecilnya masih ceria. Bahkan terlihat tidak lelah sama sekali, padahal sudah cukup lama tadi bermain di kafe. Bunda, ayo main boneka sama aku. Ayah kan belum pulang, katanya. Maya berjongkok, memeluk putrinya erat. Iya sayang, ayah masih kerja. Tapi bunda di sini kok buat Aulia. Senyum Aulia yang polos membuat hati Maya sedikit hangat, meski di baliknya tersimpan luka yang semakin dalam. Malam itu, Maya berbaring di ranjang sendirian. Ia menatap langit-langit, mencoba mengusir ucapan Rani tadi siang. Tidak, Ardi pasti setia. Aku harus percaya. Dia cuma capek, dia cuma butuh waktu. Namun di sudut hati kecilnya, Maya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, hujan turun deras. Suara rintiknya menambah dingin suasana rumah. Maya duduk di tepi ranjang, menunggu Ardi pulang. Jam dinding sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Aulia sudah lama terlelap di kamarnya, memeluk boneka kesayangannya. Ketika pintu depan akhirnya terbuka, Maya segera berdiri. Ardi masuk dengan wajah lelah. Jas hujan masih menempel di tubuhnya. Maya bergegas membantu melepasnya. Mas sudah pulang? Aku bikinin teh hangat ya? Nggak usah, aku mau tidur. Jawabnya dingin. Maya terdiam, tapi ia tidak menyerah. Malam ini, ia bertekad kembali mencoba mendekati suaminya. Ia ingin mengembalikan kehangatan rumah tangga mereka. Setelah Ardi berganti baju, Maya memberanikan diri mendekat. Ia duduk di sampingnya, lalu memeluk pinggang suaminya dari belakang. Ia teringat dengan dulu kebiasaan yang sering dia lakukan. Saat musim hujan seperti ini, Ardi tak pernah menolak. Mas, aku kangen. Sudah lama kita gak dekat. Aku butuh kamu. Ucap Maya berbisik pelan dan lembut. Ardi kaget dengan pelukan itu. Lalu menepis tangan Maya dengan kasar. Aku bilang capek, kamu gak ngerti ya? Ucapnya dengan nada membentak. Maya terhenyak, tubuhnya kaku, matanya mulai berkaca-kaca. Mas, kenapa sih? Apa aku sudah gak menarik lagi buat kamu? Ucapnya lirih dengan suara bergetar. Ardi bangkit dari ranjang, menatap Maya dengan pandangan tajam. Kamu mau tahu? Iya, kamu itu sudah gak menarik.
Aku capek lihat kamu pakai-pakai baju tidur segala. Malah kelihatan aneh, jelek. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau. Ia meraih ujung gaun tidurnya, merasa malu dengan dirinya sendiri. Aku cuma ingin menyenangkanmu, Mas. Aku istrimu. Salah ya kalau aku butuh kamu. Ucap Maya sambil menangis. Ardi menghela napas kasar, lalu kembali rebah di ranjang dengan punggung menghadap Maya. Salahnya kamu maksa. Aku bilang capek, ya capek. Jangan ganggu aku lagi. Maya duduk di tepi ranjang. Tubuhnya gemetar. Air matanya terus mengalir. Ia menatap punggung suaminya yang dingin. Dulu punggung itulah yang selalu menjadi tempatnya bersandar. Kini terasa seperti tembok yang tak bisa ditembus. Malam itu Maya menangis hingga tertidur dalam posisi duduk. Dan di dalam hatinya untuk pertama kali, ia merasakan ada yang benar-benar hilang dari rumah tangga mereka. Paginya, mata Maya terasa berat karena semalaman menangis. Ardi sudah bangun lebih dulu, bersiap-siap ke kantor. Setelah suaminya masuk kamar mandi, Maya merapikan ranjang. Saat itu matanya tertuju pada ponsel Ardi yang tergeletak di meja rias. Hatinya berdebar. Ada rasa takut, tapi juga dorongan kuat untuk tahu kebenaran. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Layar menyala, dan tanpa sengaja notifikasi pesan muncul. Sayang, jangan lupa malam ini datang. Aku kangen banget. Jangan kelamaan sama istrimu. Maya membeku. Nafasnya tercekat. Tubuhnya lemas seketika. Ia membuka pesan-pesan lain, dan hatinya remuk seketika melihat isi percakapan penuh rayuan mesra. Foto-foto, bahkan panggilan sayang yang tak pernah lagi ia dengar dari Ardi. Chat Ardi. Iya sayang, malam ini aku mampir. Tenang aja, dia gak akan curiga. Air mata Maya jatuh deras. Jadi ini alasannya. Semua penolakan. Semua dingin. Semua kata-kata kasar. Ternyata kamu sudah memberikan hatimu pada wanita lain. Gumam Maya. Suara air berhenti di kamar mandi. Panik, Maya buru-buru menaruh ponsel itu kembali ke tempat semula, lalu pura-pura sibuk merapikan meja. Ardi keluar dengan handuk di leher. Kok diam aja? Ada apa? Tanyanya dingin. Maya cepat-cepat menggeleng, berusaha menyembunyikan wajahnya yang sembab. Gak apa-apa, Mas. Ardi menatapnya sekilas, lalu meraih ponselnya. Sebelum pergi, ia sempat mengetik sesuatu dengan senyum tipis yang tak pernah lagi ditujukan pada Maya. Setelah pintu tertutup, Maya jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ya Allah, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Aku istri sahnya, tapi kenapa hatinya diberikan ke orang lain? Ucapnya lirih sambil menangis sesenggukan. Maya memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat. Kini semua alasan Ardi terbongkar. Penolakan itu bukan karena lelah, tapi karena ada Rosa yang diam-diam merebut tempatnya. Namun meski sakit, Maya masih bingung harus bagaimana. Bagian hatinya masih berharap Ardi kembali. Bagian lainnya mulai runtuh. Sadar bahwa rumah tangga mereka perlahan-lahan sedang dihancurkan dari dalam. Hari-hari setelah Maya menemukan pesan mesra di ponsel Ardi, ia memilih diam. Setiap kali ingin melabrak suaminya, hatinya selalu ciut. Ada ketakutan jika ia berbicara, Ardi justru pergi meninggalkannya. Maya akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan bukti. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Ardi, jam pulangnya yang makin malam, aroma parfum berbeda yang kadang tercium dari bajunya, dan senyum tipis di layar ponsel setiap kali pesan masuk. Di hadapan Ardi, Maya tetap tersenyum, tetap melayaninya seperti biasa. Ia masih menyiapkan sarapan, masih merapikan baju kerja, masih mengantar Aulia ke sekolah TK, tapi di dalam hati ia menyimpan badai. Suatu siang saat menjemput Aulia dari sekolah, Maya tanpa sengaja mendengar bisik-bisik dari tetangga yang berdiri di dekat warung. Kamu tahu nggak? Katanya Mas Ardi sekarang sering kelihatan sama perempuan lain. Iya tahu, beneran itu. Malahan, tetanggaku yang di sebelah rumah istri barunya, itu bilang kalau mereka udah menikah. Aku taunya sih dari tetangganya ya. Bisik-bisik itu terdengar di telinga Maya. Maya terhenti seketika. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Nafasnya tercekat. Langkahnya goyah. Untung Aulia berlari kecil memeluk kakinya, membuatnya kembali sadar. Bunda, ayo pulang. Aulia lapar. Maya berusaha tersenyum meski matanya panas. Ia menggenggam tangan putrinya erat, seolah hanya Aulia yang membuatnya tetap berdiri. Malamnya, Maya mencoba mencari tahu.
Dengan penuh keberanian, ia mengikuti Ardi diam-diam saat suaminya keluar dengan alasan lembur. Hatinya bergetar ketika melihat Ardi masuk ke sebuah rumah sederhana di ujung gang. Dari jendela yang terbuka, ia melihat seorang wanita menyambutnya dengan senyum manis. Wanita yang sama dalam foto profil chat, yaitu Rosa. Tak lama, Maya mendengar suara tawa mereka. Lalu seseorang menyebut kata-kata yang menusuk telinganya. Alhamdulillah sekarang aku sah jadi istrimu, Mas. Walau cuma siri, aku bahagia banget. Suara Rosa dari dalam rumah. Maya mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Air matanya tumpah deras tanpa bisa ditahan. Jadi benar, Ardi bukan hanya berselingkuh, tapi sudah menikahi wanita itu. Gumamnya. Namun meski hatinya hancur berkeping-keping, Maya tetap memilih diam. Ia pulang dengan langkah gontai, menyembunyikan tangisnya agar tidak membangunkan Aulia. Di dalam kamar, Maya sujud lama sekali. Ya Allah, aku istri sahnya, tapi dia memilih wanita lain. Aku sakit sekali, tapi aku gak mau bercerai. Aku masih ingin Aulia punya ayah. Kuatkan aku ya Allah. Biarkan aku diam, meski hati ini sudah hancur. Ucap Maya berdoa dalam hatinya. Dan sejak malam itu, Maya menjalani hari-hari dengan dua wajah. Satu wajah tegar di depan Ardi dan Aulia. Dan satu wajahnya penuh luka yang hanya Allah dan bantalnya yang tahu. Sejak malam ia mendengar sendiri Ardi menikah siri dengan Rosa. Hati Maya seolah mati rasa. Tangis sudah ia habiskan. Luka sudah terlalu dalam. Kini yang tersisa hanyalah dingin. Maya tidak lagi menuntut apapun dari Ardi. Tidak lagi meminta pelukan. Tidak lagi menagih nafkah batin. Semua kebutuhan lahiriah tetap ia kerjakan. Memasak, mencuci, menyetrika. Tapi semuanya dikerjakan tanpa rasa. Suatu pagi, Maya menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng terhidang, kopi panas sudah tersaji di meja. Ardi duduk, membuka ponsel sambil bersandar santai. Nasi goreng lagi. Besok ganti menu lain, Mai. Bosan, ucapnya. Baik, Mas. Jawab Maya datar tanpa menoleh. Ardi menatap sekilas wajah Maya. Tak ada rengekan, tak ada protes, tak ada tatapan penuh harap seperti biasanya. Yang ada hanya raut datar, dingin dan jauh. Hari-hari berlalu dengan suasana beku. Ardi kadang masih pulang larut, bahkan ada malam ia tak pulang sama sekali. Maya tidak lagi bertanya. Jika dulu ia selalu menunggu di ruang tamu, kini ia memilih tidur bersama Aulia. Jika dulu ia akan menangis diam-diam saat Ardi menjauh, kini ia hanya terpejam tanpa rasa. Di kamar, Aulia memeluk bundanya. Bunda, ayah sering gak pulang. Bunda gak marah? Tanya gadis kecil itu polos. Maya tersenyum tipis, menatap wajah putrinya. Enggak sayang, kalau ayah sibuk, biar kita berdua aja yang saling sayang ya. Aulia mengangguk, lalu memeluk bundanya lebih erat. Ardi mulai menyadari perubahan Maya. Suatu malam, ia pulang lebih awal mencoba bicara. Mai, kamu kenapa? Kok belakangan dingin banget sama aku? Maya menoleh perlahan, menatap mata suaminya dengan sorot kosong. Aku gak apa-apa, aku cuma capek, jawabnya datar. Ardi terdiam. Jawaban itu seperti pantulan dari kata-kata yang dulu ia lontarkan pada Maya setiap kali menolak. Bedanya, kini Maya benar-benar terlihat tak peduli. Dalam diamnya, Maya menyusun rencana. Ia tahu, waktunya akan tiba untuk mengakhiri semua ini. Ia hanya menunggu saat yang tepat, saat ia bisa berdiri tegak, menggenggam bukti, dan membalas semua pengkhianatan Ardi. Untuk sementara, ia memilih diam. Diam yang bukan lagi tanda sabar. Diam yang menyimpan badai besar di baliknya. Diamnya Maya bukan berarti pasrah. Di balik senyum tipis dan tatapan datarnya, ia menyimpan tekad bulat. Ia sudah tidak ingin menangis lagi. Jika Ardi sudah memilih jalan berkhianat, maka ia pun harus memilih jalan untuk membebaskan dirinya. Awalnya, ia ingin bertahan. Namun, ia tak mau apa yang dia lakukan sia-sia. Ia tahu, Aulia akan tetap bahagia meskipun dia dan Ardi berpisah. Maya mulai mengumpulkan bukti. Ia menyimpan tangkapan layar percakapan mesra Ardi dengan Rosa. Ia juga memotret saat Ardi pulang larut dengan sisa parfum yang asing di bajunya. Bahkan suatu malam dengan jantung berdebar kencang, ia mengikuti Ardi hingga ke rumah Rosa dan mengambil foto motor suaminya yang terparkir di sana.
Semua bukti itu ia simpan rapi dalam sebuah map berwarna hitam. Map itu ia sembunyikan di lemari pakaian, di balik tumpukan kain batik yang jarang dipakai. Suatu sore, Maya bertemu dengan Rani lagi. Ia meminta bantuan Rani untuk dicarikan pengacara. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil agar tak menimbulkan kecurigaan. Maya, ya Allah, aku kaget banget dengar ceritamu. Jadi Ardi sudah nikah siri sama perempuan lain? Ya sebelumnya, Maya sudah menceritakannya melalui ponsel. Maya menunduk, mengaduk kopi yang sudah dingin. Iya Ran, aku sudah lihat dan dengar sendiri. Hati aku hancur, tapi aku gak bisa terus kayak gini. Aku harus ambil keputusan. Rani menyentuh tangannya. Mai, kamu luar biasa kuat. Kalau kamu serius mau pisah, aku bisa kenalin kamu dengan pengacara yang bisa tangani kasus perceraian. Nanti dia bantu urus semuanya. Maya menarik napas panjang. Aku sudah kumpulin bukti Ran. Semua aku simpan. Aku cuma gak mau Aulia terluka. Dia masih kecil, dia butuh ayahnya. Justru itu, Mai, kamu harus mikirin masa depan Aulia juga. Kalau kamu bertahan dalam rumah tangga yang udah kayak gini, kamu sama Aulia cuma akan makin tersakiti. Ucap Rani. Mata Maya berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Kamu betul, Ran. Aku siap. Aku siap kalau harus bercerai. Ucap Maya mantap. Beberapa hari kemudian, melalui bantuan Rani, Maya bertemu seorang pengacara di sebuah kantor sederhana. Seorang pria parubaya dengan wajah tenang bernama Pak Damar. Bu Maya, saya sudah dengar sedikit dari Bu Rani. Kalau ibu sudah ada bukti perselingkuhan, apalagi pernikahan siri, itu bisa jadi dasar yang kuat untuk gugatan cerai. Ucap Pak Damar. Maya mengeluarkan map hitam dari tasnya, menyerahkannya dengan tangan bergetar. Semua ada di sini, Pak. Chat, foto, bahkan saksi pun ada. Tetangga sebelah rumah perempuan itu. Pak Damar membuka sekilas, mengangguk serius. Bukti ini sudah lebih dari cukup. Tinggal nanti kita ajukan gugatan. Tapi saya harus pastikan dulu, apakah ibu benar-benar sudah mantap? Perceraian bukan perkara kecil. Tanya Pak Damar, karena dia tak mau jika nanti kliennya ini menyesal. Maya menatap lurus, matanya berkaca-kaca tapi penuh tekad. Saya sudah mantap, Pak. Saya cuma ingin membesarkan anak saya dengan tenang. Saya tidak ingin terus ditolak, disakiti, dan dihina. Jawab Maya. Pak Damar mengangguk mantap. Baik, kalau begitu kita mulai prosesnya. Keluar dari kantor itu, Maya menatap langit senja. Ada perasaan lega yang menyelinap di balik luka. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa langkahnya memiliki tujuan. Rani menggenggam bahunya. Kamu gak sendirian, Mai. Aku akan temani kamu sampai akhir. Maya mengangguk, menahan tangis bahagia bercampur pedih. Dalam hati ia berbisik. Ardi, aku diam bukan karena kalah. Aku diam karena sedang menyiapkan jalan pulang. Dan saat aku pergi, aku tak akan menoleh lagi. Batinnya. Perubahan sikap Maya semakin terasa bagi Ardi. Jika dulu Maya masih menyiapkan semua keperluan, sarapan, kemeja yang disetrika rapi, hingga sandal yang sudah ditaruh di depan pintu, kini tidak lagi. Suatu pagi, Ardi bangun terlambat. Ia menoleh ke sisi tempat tidur, mendapati Maya dan Aulia sudah tidak ada. Meja makan kosong, tidak ada aroma masakan seperti biasanya. Ardi berjalan ke dapur dengan wajah masam. Kosong, tidak ada nasi goreng, tidak ada kopi hangat. Apa-apaan ini? Masa aku harus bikin sarapan sendiri? Katanya menggerutu. Dengan wajah kesal, ia menyalakan kompor dan menggoreng telur seadanya. Sesekali ia menoleh ke pintu, berharap Maya tiba-tiba muncul dengan senyum lembut seperti dulu. Tapi hingga ia berangkat kerja, Maya dan Aulia belum juga pulang. Maya memang sengaja membawa Aulia lebih sering keluar rumah. Mereka pergi ke kampung, mengunjungi kebun kelapa warisan orang tuanya. Di sana Maya merasa tenang. Aulia berlarian di antara pohon kelapa, tertawa riang. Bunda, Aulia mau panjat pohon kelapa kayak Pak Udin. Jangan sayang, masih kecil, nanti jatuh. Kita lihat saja ya, buah kelapanya sebentar lagi panen. Ucap Maya sambil tersenyum. Maya menatap kebun itu dengan mata berkaca-kaca. Kebun ini adalah harta yang ditinggalkan almarhum ayah dan ibunya. Ardi tidak tahu tentang keberadaan warisan ini, karena memang sengaja Maya menyimpannya. Hanya ia dan keluarga kampung yang tahu. Di kebun inilah Maya merasa memiliki pegangan.
Tempat ini akan menjadi sandaran hidupnya jika nanti ia benar-benar bercerai. Malam itu, ketika Maya dan Aulia berpulang, Ardi langsung menyambut dengan wajah masam. "Kamu kemana aja seharian, Mai? Rumah kosong, gak ada masakan, gak ada yang nyiapin apa-apa," tanya Ardi ketus. Maya menjawab tenang, lalu menaruh tasnya. "Aku jalan sama Aulia, cari udara segar." "Sejak kapan kamu bisa seenaknya begini? Aku pulang kerja capek, pengen rumah beres, pengen makan enak. Malah kayak gini." Ardi malah menaikkan nada bicaranya. Maya menatapnya lama, matanya tajam namun dingin. "Mas, bukankah kamu sudah punya istri lain? Mungkin lebih baik kamu pulang ke sana, kalau mau dilayani seperti raja. Aku di sini bukan pembantu," ucap Maya pelan namun datar. Ardi tercekat. Kata-kata itu menamparnya keras. Baru kali ini, Maya berani bicara setegas itu. "Kamu mulai kurang ajar ya, Mai? Jangan coba-coba melawan aku," kata Ardi geram sambil menunjuk Maya. Maya tersenyum tipis, menggendong Aulia yang ketakutan mendengar teriakan ayahnya. "Aku tidak melawan, Mas. Aku cuma sudah nggak mau lagi diperlakukan seperti dulu," katanya lirih. Ardi terdiam. Ada rasa aneh di dadanya, perasaan yang asing baginya. Sakit, ternyata diabaikan dan tidak diperhatikan itu menyakitkan. Dan itulah yang selama ini ia lakukan pada Maya. Sejak malam itu, Ardi mulai resah. Ia merasa rumahnya dingin, tidak lagi hangat seperti dulu. Maya sudah tidak peduli, tidak lagi menatapnya, tidak lagi bertanya kemana ia pergi. Semua sikap yang dulu ia abaikan, kini benar-benar hilang. Dan untuk pertama kalinya, Ardi merasa takut kehilangan. Ardi duduk di ruang tamu, wajahnya murung. Maya lewat begitu saja sambil menggandeng Aulia menuju kamar, tanpa sedikit pun menoleh padanya. Diam itu begitu menusuk. Ardi mengepalkan tangan. Hatinya bergejolak, hingga akhirnya ia tak tahan lagi. Ia mengikuti Maya ke kamar, menghentikan langkah istrinya. "Mai, aku gak ngerti kenapa sikapmu berubah gini. Kamu sengaja bikin aku gak betah di rumah ya?" kata Ardi menahan emosi. Maya meletakkan tas belanja di atas meja, lalu menatap Ardi, tenang namun tajam. "Aku berubah karena aku sudah tahu semuanya, Mas. Kamu menikah lagi dengan Rosa," ucapnya dingin. Ardi terkejut, tapi cepat-cepat menegakkan dagunya. Ia tidak menyangkal. "Kalau kamu sudah tahu, ya sudah. Aku memang menikah dengan Rosa, dan itu bukan salah. Aku punya hak, Mai," ucap Ardi keras. Maya tersenyum miris, menahan perih di dadanya. "Hak? Kamu menyebutnya hak? Mas mengkhianati aku berbulan-bulan, menolak aku dengan alasan capek. Sementara nyatanya Mas punya perempuan lain. Itu yang Mas sebut hak?" Ardi berusaha menatap Maya lebih keras, meski sorot matanya bergetar. "Kamu juga salah, Mai. Kamu itu terlalu dingin, terlalu cuek. Aku butuh kasih sayang, tapi kamu lebih sibuk sama anak. Dan kamu sibuk sama urusan rumah. Aku laki-laki, aku butuh perhatian. Dan Rosa ngasih itu ke aku," ucap Ardi beralasan. Maya menggeleng perlahan. Matanya berkaca-kaca tapi suaranya tetap stabil. "Jangan memutarbalikkan kenyataan, Mas. Aku baru jadi dingin setelah aku tahu semuanya. Kamu menikah sama Rosa jauh sebelum aku begini. Jadi jangan salahkan aku untuk dosa yang Mas buat duluan." Ardi terdiam. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Ia ingin membalas, ingin mencari alasan lagi, tapi Maya sudah lebih dulu menutup percakapan. "Aku gak akan ribut, aku gak akan teriak-teriak. Aku cuma mau kamu tahu, aku sudah selesai dengan semua ini," ucap Maya dingin. Maya menggandeng Aulia ke kamar, meninggalkan Ardi yang tertegun. Malam itu, Ardi duduk sendiri di ruang tamu. Di kepalanya berbagai pikiran berkecamuk. Ia merasa benar dengan pernikahan siri itu, merasa berhak karena ia seorang suami. Tapi di sisi lain, hatinya mulai goyah melihat Maya yang tak lagi sama. Untuk pertama kalinya, Ardi merasakan takut kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap remeh. Namun egonya masih terlalu tinggi. Ia memilih menguatkan diri dengan keyakinan semu bahwa ia benar dan Mayalah yang salah. Padahal jauh di dalam hatinya ia tahu semua ini bermula dari pengkhianatannya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rumah tanpa jiwa. Maya tidak lagi menunggu Ardi, tidak lagi bertanya, tidak lagi menatapnya dengan kasih. Semua sikapnya dingin, datar, penuh batas. Ardi semakin resah,
Namun bukannya merendahkan hati, ia justru semakin tenggelam dalam egonya. Ia sering menghabiskan malam bersama Rosa, membiarkan Maya dan Aulia sendiri di rumah. Maya tidak peduli, justru itu memberinya ruang untuk bergerak. Suatu siang, Maya duduk di ruang tamu bersama Rani. Mereka membuka dokumen yang sudah dipersiapkan oleh Pak Damar. Mai, kamu yakin setelah tanda tangan ini proses hukum bakal jalan? Ardi bakal dapat panggilan resmi, ucap Rani. Maya menarik napas panjang, lalu menatap sekilas ke foto Aulia yang ada di nakas. Aku yakin, Ran, aku gak mau Aulia tumbuh melihat ibunya dihina dan diabaikan. Aku harus kuat demi dia. Rani menggenggam tangan sahabatnya, ikut meneteskan air mata. Kamu luar biasa, Mai. Aku tahu itu gak mudah. Maya tersenyum tipis, lalu menandatangani berkas gugatan cerai itu. Tangannya bergetar tapi hatinya mantap. Malamnya Ardi pulang lebih awal dari biasanya. Namun bukan dengan wajah bersalah, melainkan penuh curiga. Ia mendapati map hitam yang sempat lupa disimpan Maya. Ardi membuka, matanya terbelalak. Foto dirinya dengan Rosa, bukti percakapan, hingga salinan dokumen pengajuan gugatan cerai. Maya, jadi kamu beneran mau ceraikan aku? Kamu tega banget, ucap Ardi marah. Maya yang sedang melipat baju Aulia hanya menoleh sekilas. Aku gak tega, Mas. Tapi aku juga gak bisa terus hidup seperti ini. Kamu udah pilih pilihanmu. Dan aku juga harus pilih jalanku sendiri. Kamu itu gak tahu diri, Mai. Aku nikah siri sama Rosa karena kamu udah dingin, gak perhatian. Terus sekarang, kamu mau ninggalin aku? Ardi berteriak. Maya berdiri, menatap Ardi dengan sorot mata yang tajam dan penuh luka. Mas Ardi, kamu menikah sama Rosa jauh sebelum aku berubah. Aku dingin karena kamu sudah mengkhianatiku. Jadi jangan belikan cerita. Kamu yang hancurin rumah ini, bukan aku, ucap Maya pelan tapi menusuk. Ardi terdiam, wajahnya memerah, tapi lidahnya keluh. Maya kembali menatap pakaian Aulia, seolah tidak ada lagi yang perlu ia katakan. Dalam hatinya ia berbisik, waktunya hampir tiba. Aku akan pergi dengan kepala tegak, bukan sebagai istri yang kalah, tapi sebagai perempuan yang memilih bertahan dengan harga dirinya. Maya akhirnya bulat mengambil keputusan. Setelah semua dokumen beres dengan Pak Damar, ia memilih pulang ke kampung bersama Aulia. Kebun kelapa warisan orang tuanya menjadi alasan sekaligus penguat hati. Suasana kampung jauh berbeda. Udara lebih segar, suara burung dan desir angin membuat hati Maya sedikit tenang. Aulia pun tampak lebih bahagia, berlarian di halaman rumah peninggalan kakek neneknya. Bunda, di sini enak ya? Aulia mau tinggal di sini terus, kata gadis kecil itu dengan ceria. Maya tersenyum, mengusap rambut putrinya. Iya sayang, kita akan di sini terus. Kita di sini lebih tenang, jawab Maya. Sementara itu, Ardi yang pulang kerja mendapati rumah kosong. Ia panik, telepon Maya tidak diangkat. Pesan singkat pun tak dibalas. Dalam hati ia yakin Maya pasti pulang ke kampung. Dengan terburu-buru, Ardi menyalakan motornya, melaju ke arah jalan raya menuju kampung Maya. Malam itu jalanan basah habis hujan. Lampu jalan pun redup. Ardi mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya penuh amarah bercampur takut kehilangan. Hingga tanpa ia sadari, di depan ada sebuah truk besar yang sedang berhenti karena ban pecah. Brak! Terdengar suara benturan keras. Tubuh Ardi terpental, motornya hancur berantakan. Darah mengalir dari keningnya. Dan teriakan orang-orang mulai memenuhi jalanan. Kabar itu cepat sampai ke Maya. Malam itu juga seorang kerabat menelepon dan memberitahu bahwa Ardi masuk rumah sakit dengan kondisi kritis. Maya tercekat, bukan karena masih cinta, tapi lebih karena kaget dan bingung bagaimana harus memberitahu Aulia. Keesokan paginya, Maya membawa Aulia menjenguk Ardi di rumah sakit. Tubuh Ardi terbaring lemah, wajahnya pucat. Satu sisi tubuhnya tak bisa digerakkan. Dokter menjelaskan, benturan keras membuatnya lumpuh separuh badan. Aulia langsung menangis melihat ayahnya. Ayah, jangan tidur. Aulia kangen. Maya menahan pedih, berusaha tetap tegar di depan putrinya. Ia mendekat, menatap Ardi sekilas. Aku datang hanya untuk Aulia, Mas. Dia butuh lihat ayahnya. Ucapnya tenang dan datar. Ardi menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Bibirnya bergerak pelan, suaranya serak. Mai, maaf. Maya menunduk, tidak menjawab. Hatinya terlalu hancur untuk bisa menerima kata-kata itu.
Ia hanya menggenggam tangan Aulia, membiarkan putrinya mencium tangan ayahnya. Bagi Maya, kedatangannya bukan karena ingin merawat Ardi, bukan karena iba pada pengkhianatan yang berbalik menjadi karma. Ia hanya ingin Aulia tahu bahwa ayahnya masih ada, meski kini tak lagi berdaya. Setelah beberapa saat dan dirasa cukup, Maya berdiri. "Ayo Aulia, kita pulang," ucapnya pada sang putri. Ardi menatap punggung Maya yang menjauh. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Ardi kini dirawat di rumah sakit dengan kondisi lumpuh separuh badan. Pihak keluarga besar pun mulai sibuk membicarakan siapa yang akan merawatnya setelah keluar nanti. Ibu Ardi, Bu Ati, datang dengan wajah murung. "Maya, kamu kan istrinya. Tolong rawat Ardi, bagaimanapun dia suamimu." Maya menunduk, menahan gejolak dalam hati. Kata-kata itu menusuk, tapi ia memilih menjawab dengan tenang. "Bu, 6 tahun saya jadi istri, saya jalankan kewajiban. Tapi Ardi yang meninggalkan kewajibannya. Bahkan beliau sudah punya istri lain, Bu. Apa masih pantas saya disebut istri ketika saya hanya jadi orang yang dikhianati?" Ucap Maya. Bu Wati terdiam, wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu, Nak?" Maya menatapnya lurus. "Ardi menikah siri dengan perempuan bernama Rosa, Bu. Saya punya buktinya. Jadi maaf, saya tidak bisa lagi menanggung semuanya. Saya hanya akan izinkan Aulia menjenguk ayahnya. Tapi untuk urusan merawat, bukan lagi tanggung jawab saya." Ardi yang mendengar percakapan itu dari ranjangnya terisak. Suaranya parau, bergetar. "Maya, jangan begini. Aku butuh kamu." Maya menoleh, matanya berkaca-kaca tapi tetap dingin. "Mas, kamu menolak saya ketika saya butuh kamu. Kamu hina saya. Kamu bilang saya jelek. Kamu pergi ke perempuan lain. Sekarang kamu sakit, kamu butuh saya. Tapi hati ini sudah mati, Mas. Sudah tak ada ruang untukmu." Tangisan Aulia pecah, memeluk Maya erat. "Bunda, kasihan ayah." Maya berlutut, mengusap pipi putrinya. "Sayang, Bunda tahu kamu sayang ayah. Kamu boleh temani ayah, peluk ayah. Tapi biarlah Bunda menjaga hatinya tetap kuat. Ayah sudah punya orang lain yang harus bertanggung jawab." Ucap Maya berusaha menjelaskan. Beberapa hari kemudian, keluarga Ardi akhirnya menghubungi Rosa. Perempuan itu datang ke rumah sakit dengan wajah canggung. Saat melihat Ardi terbaring lemah, Rosa sempat ragu, namun Bu Wati dengan nada tegas berkata, "Kalau memang kau yang dipilih, kau juga harus siap. Mulai sekarang, Ardi ikut kamu." Maya berdiri di belakang, memeluk Aulia yang tak henti menatap ayahnya. Ia hanya tersenyum pahit, lalu berbisik pada putrinya, "Ayo sayang, kita pulang." Langkah Maya meninggalkan rumah sakit terasa ringan. Meski hatinya penuh luka, baginya, bab baru sudah dimulai. Ia tidak lagi ingin menoleh pada masa lalu yang penuh pengkhianatan. Ardi akhirnya keluar dari rumah sakit setelah berminggu-minggu dirawat. Kursi roda menjadi sahabat barunya. Separuh tubuhnya kaku, tangan kanannya sulit digerakkan, dan ia tak lagi bisa berjalan sendiri, apalagi bekerja. Di depan rumah sakit, Bu Wati menyerahkan Ardi pada Rosa. "Dia suamimu juga kan? Sekarang tanggung jawabmu, jangan hanya mau enaknya saja," ucap Bu Wati. Rosa menunduk, wajahnya pucat, matanya bimbang. Namun akhirnya dengan berat hati, ia mendorong kursi roda Ardi ke mobil yang sudah disiapkan. Ardi hanya bisa menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Hatinya menjerit, ia ingin Maya, ingin rumah yang dulu penuh dengan suara tawa Aulia. Tapi semuanya sudah terlambat. Rosa adalah seorang janda muda yang ditolong oleh Ardi waktu itu. Malam itu saat Ardi pulang kerja, tiba-tiba bertemu dengan Rosa di pinggir jalan. Motor Rosa mogok. Karena tak tega melihat seorang perempuan malam-malam sendirian dengan motor yang mogok, Ardi membantunya sampai pulang ke rumah. Dan entah apa tujuan sebenarnya, Rosa meminta nomor telepon Ardi dengan alasan ingin mengucapkan terima kasih. Tapi mulai dari situlah pengkhianatan dimulai. Bukan hanya sekedar menolong, tapi Ardi malah menaruh hatinya pada Rosa. Sementara itu di rumah kampung, Maya mulai menata hidup. Ia sibuk mengurus kebun kelapa, mengelola hasil panen, dan bahkan mulai belajar berdagang kopra. Aulia sering ikut, berlari-lari kecil di antara pohon kelapa. "Bunda,
Lihat, Aulia bisa manjat kan? Ucap gadis kecil itu saat menaiki pohon kelapa yang bengkok. Maya tertawa kecil mengangkat putrinya. Hati-hati sayang, kamu harus kuat, tapi jangan sampai jatuh. Bunda cuma punya kamu. Meski hatinya masih menyimpan luka, Maya menemukan ketenangan di balik kesibukan barunya. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi air mata setiap malam karena penolakan. Sementara itu di rumah Rosa, Ardi hidup dalam penyesalan. Rosa yang awalnya begitu manis mulai sering mengeluh. Aku gak nyangka kamu bakal kayak gini, Mas. Aku kira kamu kuat. Aku gak siap punya suami lumpuh. Ucap Rosa kesal. Ardi hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Dalam hatinya, ia menyesal setengah mati. Maya, maafkan aku. Aku sudah hancurkan kebahagiaan kita sendiri. Ucap Ardi di dalam hati. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Maya sudah menutup pintu hatinya. Dan kini hanya ada Aulia yang menjadi cahaya hidupnya. Malam itu saat Aulia sudah tertidur di pangkuannya, Maya menatap wajah mungil itu dengan senyum hangat. Bunda sudah cukup, nak. Kita mungkin tidak lagi punya ayah yang hadir untuk kita. Tapi kita masih punya masa depan. Kita masih bisa bahagia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa benar-benar bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari luka. Kini ia hanya ingin menatap ke depan, membangun hidup baru bersama putri kecilnya. Sementara Ardi, ia terjebak dalam kursi roda, ditemani penyesalan dan istri siri yang tak lagi sabar. Beberapa bulan setelah keluar dari rumah sakit, keadaan Ardi semakin menyedihkan. Rosa yang dulu rela menikah siri dengannya, kini benar-benar kehilangan kesabaran. Awalnya, Rosa hanya mengeluh, lalu lama-lama ia mulai jarang pulang. Bahkan meninggalkan Ardi berhari-hari dengan hanya menitipkan makanan seadanya. Hingga pada suatu malam, Rosa benar-benar pergi. Ardi dibawa dengan kursi roda ke pinggir jalan kecil di dekat pasar. Aku gak bisa lagi, Mas. Hidup denganmu itu beban. Maaf, aku juga punya hidup sendiri. Ucap Rosa dingin. Tanpa menoleh lagi, Rosa meninggalkannya di sana, lalu pergi entah kemana. Ardi terisak, tubuhnya gemetar. Hujan turun deras malam itu membasahi wajah dan tubuhnya yang lemah. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis, menyesali semua yang telah ia lakukan. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke telinga Buati. Dengan hati campur aduk, sang ibu menjemput Ardi dan membawanya pulang. Namun, kasih sayang yang Ardi harapkan tidak ia dapatkan. Buati memang memberinya makan, menyiapkan tempat tidur, bahkan kadang mengganti bajunya. Tapi semua dilakukan hanya sekedarnya, tanpa kelembutan seorang ibu. Kamu dulu gak pernah peduli sama aku, Di. Sekarang kalau aku merawatmu seperti ini, jangan harap lebih. Anggap saja aku sudah cukup baik menampungmu di rumah ini. Ardi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ibunya benar. Selama ini ia lebih sibuk dengan dirinya sendiri, lupa memperhatikan sang ibu yang sudah tua. Dan kini ia menuai apa yang ia tabur. Malam-malamnya dihabiskan dalam sepi. Hanya suara jangkrik menemani. Ia terbaring lemah di ranjang, menatap langit-langit rumah yang dingin. Tidak ada Maya, tidak ada Aulia, dan kini tidak ada Rosa. Ya Tuhan, kenapa aku begitu bodoh? Aku sudah kehilangan segalanya. Ucapnya lirih sambil menangis. Sementara itu di kampung, Maya dan Aulia hidup sederhana namun bahagia. Aulia tumbuh menjadi gadis kecil yang kuat. Sementara Maya terus mengelola kebun kelapa dan perlahan membangun usaha kecil. Mereka berdua tertawa setiap pagi, berbagi cerita setiap malam, dan menatap masa depan dengan keyakinan baru. Kontras dengan Ardi yang kini tenggelam dalam kesepian, terkurung dalam tubuh yang lumpuh dan hati yang penuh penyesalan. Ia akhirnya benar-benar mengerti, nafkah batin bukan hanya soal tubuh, tapi juga tentang kasih sayang, kesetiaan, dan penghargaan pada pasangan. Sayangnya semua itu ia sadari ketika sudah terlambat. Tak ada lagi gunanya. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga terhibur dan bisa diambil pelajaran ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.